Oke, sebelumnya memang kita sudah bahas mengenai ini ya, apa, masterclass mengenai, Java Scrum, Jira, ya dari sudut pandang QA. Nah, kemarin pembahasannya kita terakhir itu ada di apa perbedaan Epic ya dan user story di Jira. Nah, kali ini saya akan coba melanjutkan pembahasannya, mengenai tentang, apa itu komponen, kemudian, release version, dan bagaimana cara membuatnya di Jira. Nah, em, fungsi dari komponen pada Jira ini tujuannya itu untuk mengelompokkan ya, untuk mengelompokkan apa task atau atau tugas-tugas ya dalam satu project berdasarkan fitur atau modul ke dalam satu komponen atau ke dalam unit yang lebih kecil. Nah, sehingga bisa lebih terorganisir dan mudah dipantau. Nah, terus kapan kita harus menggunakan fitur komponen gitu ya? Nah, teman-teman bisa menggunakannya ketika merasa perlu untuk merapikan atau mengelompokkan task ya. Nah, dengan mengelompokkan tugas atau isu-isu dalam project, eh, membuat struktur jadi lebih jelas dan lebih rapi gitu. Nah, misalnya kita membuat komponen eh, untuk fitur login. Fitur login ini kita membuat komponennya dikerjakan khusus oleh tim A. Ya, nah dengan cara ini kita juga jadi dapat lebih mudah untuk melacak progres dan mengelola pekerjaan di proyek yang sedang berjalan. Jadi kita jadi lebih tahu kira-kira si tim A ini kebagiannya fitur yang mana aja sih gitu berdasarkan komponen yang telah kita buat. Nah, mungkin untuk lebih detailnya kita coba langsung masuk ke jiranya aja. Di sini, oke, di sini di bagian apa Jira kita pilih project ya, project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sebelah kiri ini ada beberapa fitur. Kemarin kita sudah bahas yang epic ya sama story bagian isu. Nah, sekarang kita bahas mengenai komponen. Nah, untuk membuat komponen eh, kita pilih menu komponen. Tapi sebelumnya kita masuk ke menu isu terlebih dahulu. Di sini ada beberapa list story dan epic yang sudah kita buat. Nah, untuk di bagian halaman story, eh, komponen section komponen itu ada di bawah details di bagian more fields. Nah, di sini ada komponen. Mungkin ada komponennya, ada salah satu komponen yang sudah saya buat. Cuma coba kita buat baru aja. Nah, di sini misalnya kita create komponen ya. Create komponen, nah nama komponennya apa? Misalnya tim chat. Ya. Deskripsinya misalnya login page. Yang bagian komponen lainnya kita abaikan. Untuk yang default assign-nya kita pilih yang unassign. Kemudian kita save. Nah, ini sudah terbuat ya yang komponen tim chat. Di bagian kolom isu di sini non isu karena kita belum eh, memasukkan komponen ini ke dalam isu. Kita pilih ke story mana yang akan kita masukkan komponennya. Misalnya welcome section ketika berhasil login. Nah, nah, di sini di bagian komponen kita pilih misalnya tim C ya. Tim C artinya untuk si story ini ya yang mengerjakan adalah tim C baik itu dari front end-nya, back end-nya maupun sampai ke QA-nya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di menu komponennya lagi untuk memudahkan pengecekan ya, misalnya saya sebagai tim C ingin melihat kira-kira tim C desain fitur apa aja nih untuk dikerjakan, maka kita klik di sini, maka kita akan tahu kira-kira story apa aja yang perlu kita kerjakan di satu sprint gitu kurang lebih seperti itu fungsi
dari komponen ya. Jadi untuk mengelompokkan tugas-tugas apa aja yang perlu kita kerjakan dalam satu project. Terus selanjutnya adalah fixed version ya. Nah, tadi selain komponen ada eh, fitur lain atau ada version lain di sini ada fixed version. Nah, fixed version ya atau ada juga yang menyebut release version di Jira itu biasanya digunakan untuk menandai sebuah fitur atau project yang sekiranya mana aja yang akan direncanakan untuk dirilis pada versi tertentu. Nah, sehingga ini bisa membantu dalam mengelola dan melacak rilisan fitur aplikasi sesuai timeline yang telah ditentukan. Nah, di sini misalnya kita buat, tadi saya sudah membuat salah satu contohnya, kita buat ulang. Untuk membuat fixed version bisa di bagian ini create new version atau juga teman-teman bisa membuatnya di bagian menu rilis yang ada di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Kemudian create version, misalnya versi 2. Nah, di sini start pengerjaannya kapan, kemudian rilis si fiturnya ini kapan. Misalnya taruhlah 1 minggu ya pengerjaannya. Kemudian rilis to production. Atau untuk lebih lengkapnya bisa kita masukkan tanggalnya juga di bagian eh, nama judul versinya. Misalnya 14.05. Nah, ini sudah terbuat ya versi 2.0. Kita masuk ke isu lagi. Masuk. Nah, ini yang tadi sudah kita yang fix. Pilih versi mana si fitur ini akan dirilis. Misalnya versi 2. Nah, misalnya versi 2. Nah, artinya si tim yang mengerjakan ini tahu kira-kira fitur ini akan masuk ke versi mana ketika dirilis. Tuh, dan jika diklik di bagian rilisnya, nah biasanya sebagai apa manajer ya akan mengecek di bagian versi ini untuk ngecek di bagian versi 2 ini kira-kira story mana saja yang masuk ke dalam versi 2 dan statusnya sudah sampai mana. Tuh, misalnya ini tadi kita masukin yang bagian story welcome section ketika berhasil login. Ini deadline-nya atau rilisnya itu tanggal 14 Mei. Artinya masih ada waktu seminggu lagi untuk menyelesaikan story ini sampai dengan statusnya dah. Jadi teman-teman yang ikut mengerjakan pun jadi lebih tahu ketika ada dikelompokkan dalam satu fixed version. Jadi kita bisa tahu oh ternyata rilisnya tanggal segini dan harus dikerjakan sampai harus dikerjakan sampai hari apa, sampai tanggal berapa, terus harus di testing sampai tanggal berapa, kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga sebelum tanggal 14 sudah bisa dipastikan bahwa si fitur ini sudah siap dirilis. Itu bagian fixed section, fixed version. Terus selanjutnya kita bahas mengenai apa backlog ya. Backlog. Eh, ini, nah backlog. Nah dalam Agile Scrum ya, dalam Agile Scrum backlog ini merupakan apa? Sebuah tempat penyimpanan ya, sebuah tempat penyimpanan draft atau task yang perlu dilakukan pada sebuah project. Nah, umumnya backlog ini berisi
tas yang belum diselesaikan atau belum dikerjakan, termasuk fitur, kemudian fixing ya perbaikan, ataupun improvement yang diperlukan untuk mengembangkan project di next sprint misalnya atau project selanjutnya. Nah, singkatnya backlog adalah sebuah to-do list ya yang berisi semua hal yang perlu dikerjakan dalam project Agile Scrum. Nah, kalau kita lihat di Jira-nya di sini backlog ada di bagian eh, sebelah kiri itu di atas aktif sprint ya. Nah, di sini ada beberapa story atau task yang sudah saya buat ya yang masuk ke dalam backlog. Di sini ada empat story terkait login, kemudian welcome section ketika berhasil login, terus implementasi virtual keyboard pada halaman login sama penambahan OTP. Nah, untuk membuat si story ini pada backlog, kita tinggal create issue di bagian bawah sini. Nah, kira-kira fitur apa yang akan kita tambahkan? Misalnya penambahan field pin ya pada halaman login. Pada secara otomatis akan masuk dalam backlog. Nah, di sini di atas backlog juga ada apa section untuk masuk ke sprint ya. Artinya story-story atau tas-tas yang ada di backlog bisa kita pindahkan ke sini ke bagian sprint yang akan kita kerjakan. Jadi teman-teman tahu mana yang sekiranya masih draft, mana yang akan dikerjakan untuk project selanjutnya. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan kali ini mengenai Jira ya. Terima kasih.